telah berganti sejak kejadian semalam. Desti memilih untuk menyendiri di kamar. Kepala yang terasa berat membuatnya semakin malas untuk sekedar beranjak dari tempat tidur. Desti juga membiarkan Fahri tidur di kamarnya semalam. Menolak pun percuma. "Sayang, kamu sarapan dulu ya." Fahri berjalan menghampiri istrinya, seraya membawa nampan yang di atasnya ada semangkuk bubur dan 1 gelas susu. "Kamu sarapan dulu ya, aku suapin." Fahri bersiap untuk menyuapi sang istri. Sementara Desti masih tetap diam. Desti menggelengkan kepalanya. "Aku nggak lapar. Kamu harus makan. Semalam kamu juga kan nggak makan," ujar Fahri. Memang benar, semalam Desti memang tidak makan. Fahri terus membujuk istrinya itu agar mau makan. Alhasil Desti kalah. Akhirnya Desti mau menerima suapan demi suapan dari suaminya itu. Tidak ada pilihan lain lagi selain menurut. Fahri tersenyum karena istrinya mau menerima suapan darinya. "Makan yang banyak biar nggak sakit," ucap Fahri. Sementara Desti hanya tersenyum tipis. "Sebenarnya apa maumu, Mas?" batin Desti. Ia benar-benar tidak tahu kenapa suaminya bisa berubah seperti saat ini. Dari balik pintu, Vina dapat melihat Fahri yang tengah telaten menyuapi Desti. Dadanya berasa sakit melihat pemandangan itu. Rasanya ia tidak rela Fahri memperlakukan Desti seperti itu. Vina memang tidak suka berbagi, terlebih berbagi suami. "Dasar munafik," katanya mau cerai, tapi kenyataan seperti itu, batin Vina. "Ucapan kamu memang tidak bisa dipercaya," batinnya lagi. Setelah itu Vina memutuskan untuk turun ke bawah. Setibanya di bawah, Vina memutuskan untuk duduk di sofa. Perutnya yang semakin besar membuatnya sulit untuk berjalan. Rasanya Vina ingin berteriak agar Fahri tahu jika dirinya juga membutuhkan, bukan hanya Desti saja. Namun percuma, karena itu tidak akan merubahnya. Karena jika sudah menjadi keinginan Fahri, maka tidak bisa diganggu gugat. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Takut ada tamu yang penting, Vina pun beranjak bangkit. Dengan hati-hati, Vina berjalan menuju ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, Vina langsung membuka pintu tersebut. Sontak Vina terkejut saat melihat ada seorang pria yang sudah berdiri di hadapannya. Kamu mau ngapain?" tanya Vina dengan suara yang nyaris hampir tak terdengar. "Aku kesini untuk menjemputmu, sayang," jawab orang itu. Detik itu juga Vina terkejut mendengar pengakuannya. "Maaf, aku baru pulang dari luar negeri," ucap pria tersebut. "Aku nggak mau. Lagi pula aku sudah menikah. Aku sudah punya suami." Vina menolak mentah-mentah ajakan pria itu. "Apa kamu yakin jika suamimu itu masih mau denganmu? Sekarang saja dia lebih peduli dengan istri pertamanya," ungkapnya. Hal itu membuat Vina semakin emosi. "Itu bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini," bentak Vina. Sementara pria itu hanya tersenyum. "Aku akan pergi, tapi tentunya dengan kamu," sahut pria itu. "Aku enggak mau," seru Vina. Dadanya naik turun menahan amarah. Tiba-tiba saja Fahri datang lantaran mendengar suara keributan di depan. Melihat Fahri datang, seketika Vina menghampiri suaminya dan berdiri di sebelahnya.
Sementara pria itu hanya tersenyum. Entah itu senyum apa, Vina semakin merasa heran dengan sikap dua pria tersebut. Fahri pun sama saja. Ia tersenyum melihat pria yang sudah ditunggu datang. "Mas, kamu usir dia dari sini. Dia orang jahat. Dia bukan orang..." "Bagaimana? Langsung sekarang atau nanti?" tanya Fahri pada pria itu. Hal ini membuat Vina semakin merasa heran dan juga bingung. "Sekarang juga boleh, aku sudah kangen," sahut pria itu. "Ya sudah, sebentar ya." Fahri beranjak meninggalkan Vina dan pria itu. Entah apa yang akan Fahri lakukan. Selang beberapa menit, Fahri kembali seraya membawa koper. Vina mengernyitkan keningnya saat melihat suaminya membawa koper. Berbagai pertanyaan melintas di benaknya. "Mas, ini milikmu. Semua pakaian kamu sudah ada di sini. Tugas aku sudah selesai. Setelah ini, aku akan mengurus surat perceraian kita," potong Fahri. Detik itu juga, Vina membulatkan matanya. Vina menggelengkan kepalanya. "Enggak, aku enggak mau. Mas, aku enggak mau cerai sama kamu. Bukannya kamu akan bercerai dengan Desti. Itu enggak akan terjadi. Aku akan mempertahankan pernikahan ini," ujar Fahri. "Reno, kamu boleh membawa Vina pergi sekarang. Aku akan mengurus surat perceraian kami secepatnya," ucap Fahri. Iya, pria itu adalah Reno, pria yang sudah menghamili Vina. Namun, dengan gampang Vina mengakui jika anak yang ada di kandungannya adalah anak Fahri. "Mas, aku nggak mau," teriak Vina. "Sudahlah, Vin, untuk apa kamu mengemis? Aku akan menikahimu dan kita akan hidup bahagia," ujar Reno. "Aku nggak mau sama kamu. Kamu itu tidak lebih dari seorang bajingan," seru Vina. "Terserah kamu mau menganggapku apa. Maaf, karena aku pernah mengabaikanmu. Tapi untuk kali ini, aku benar-benar ingin menikah dengan kamu. Kita akan hidup bahagia bersama dengan anak kita," sahut Reno. "Sampai kapanpun aku tidak mau," tolaknya. "Lebih baik sekarang kamu ikut dengan Reno. Dia itu ayah dari anak yang kamu kandung," pinta Fahri. "Aku nggak mau, Mas." Vina menatap tajam mata elang suaminya. "Aku memang salah sudah menikahimu. Lebih baik kamu ikut dengan Reno sebelum aku..." Ada apa ini? Suara Desti mampu membuat mereka bertiga menoleh ke sumber suara tersebut. "Sayang, kamu sudah bangun." Fahri berjalan menghampiri Desti, lalu merangkul pinggangnya. Desti melirik ke arah suaminya. Jujur, ia sangat benci sebenci-bencinya. Tapi rasanya semua itu tidak ada gunanya lagi, karena Fahri sudah menyamar tubuhnya kembali. Setelah lama Desti dianggurin. Andai bisa memutar waktu, Desti pasti tidak akan membiarkan mereka tetap tinggal di rumahnya. "Sudah ya, kita pergi sekarang," ujar Reno. "Ya sudah," sahut Fahri. "Sayang, ayo." Reno menarik tangan Vina, sementara tangan satunya menarik koper milik wanita itu. Vina hanya bisa pasrah. Sejujurnya, ia tidak ingin ikut dengan Reno, tapi rahasianya sudah terlanjur terbongkar. Vina tidak tahu dari mana Fahri tahu tentang anak yang dikandungnya. Semenjak itu, Desti merasa heran kenapa Vina pergi dengan pria lain dan Fahri hanya diam saja. "Mas, kenapa Vina pergi dengan pria lain? Kamu diam saja," tanya Desti.
Rasa penasarannya membuat ia harus mempertanyakan hal itu saat ini juga. "Besok saja aku ceritain ya," jawab Fari. Desti mendesah. "Kenapa harus besok? Aku ingin tahu sekarang." "Anak yang dikandung Vina ternyata bukan anak aku, tapi anak Reno, mantan pacarnya," jelas Fari. Sontak Desti mengernyitkan keningnya, heran. "Dari mana kamu tahu kalau..." "Waktu itu aku tidak sengaja baca chat Vina dengan Reno. Sejujurnya Reno mau bertanggung jawab, tapi Vina yang tidak mau dengan alasan sudah menikah denganku," potong Fari. Sementara Desti hanya mengangguk. Kepala yang masih terasa pusing membuatnya memilih untuk diam terlebih dahulu. Bersambung.